Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Siti Laili Zuliana dengan NIM 2021150051 dalam video tugas ini. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Ulumul Quran yang diambil oleh Ibu Nurah Fajriyah, yaitu mengenai adab dalam membaca Al-Quran. Mungkin kalian sudah pernah mendengar hadis yang bunyinya seperti ini: bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, hadis tersebut berkaitan dengan membaca Al-Quran, sebagaimana seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sebuah petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya, di mana terdapat hukum-hukum keadilan atau keseimbangan, akhlakul karimah, pesan-pesan yang mulia, dan etika atau adab yang terpuji. Tentunya banyak teks Al-Quran dan hadis yang memberi motivasi kepada kita, khususnya umat Islam, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti contoh yaitu hadis yang telah saya sebutkan tadi. Namun sebelum kita membaca Al-Quran, ternyata ada loh adab yang perlu kita perhatikan sebelum membaca Al-Quran. Hal tersebut juga yang akan kita bahas pada video kali ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu berwudu terlebih dahulu. Alangkah baiknya sebelum membaca Al-Quran kita berwudu terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan membaca Al-Quran merupakan termasuk amalan yang paling utama yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT, dan perlu dipastikan pula tubuh kita bersih dan suci dari najis. Dua, memilih tempat yang bersih dan suci. Pemilihan tempat ketika akan membaca Al-Quran perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk menghormati keberadaan Al-Quran sebagai firman Allah SWT, dan dianjurkan untuk menghadap kiblat, di mana kiblat sendiri merupakan patokan bagi umat Islam untuk beribadah. Yang ketiga, dilakukan dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Sesungguhnya yang dibaca bukanlah kalam atau ucapan dari seorang makhluk, akan tetapi kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk membebaskan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya tauhid. Yang keempat, membaca ta'awudz. Mulailah dengan ta'awudz yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kemudian dilanjut dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, karena seperti itu pula lah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan wajib bagi kita untuk mengikuti beliau. Yang kelima, disunahkan ketika membacanya dengan sabar, tenang, dan tartil. Hal ini dilakukan agar bacaannya benar dan baik dari segi tajwidnya. Adapun yang dimaksud dengan tartil yaitu menempatkan huruf, kalimat, dan lafaz-lafaz dengan benar sesuai dengan hukum-hukum bacaannya yang ada. Yang keenam, mempelajari dan memahami Al-Quran. Dengan mempelajari dan mengambil nasihat dari Al-Quran merupakan maksud dan tujuan yang paling utama dalam membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, hendaknya hati kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan senantiasa memahami makna dan maksud dari setiap ayat-ayat Al-Quran dengan semua panca indera, perasaan, serta akal. Yang ketujuh, mengambil pelajaran ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Sudah seharusnya umat Islam mengambil pelajaran ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan janji dan ancaman Allah SWT, karena sebab yang demikian itu merupakan ciri orang mukmin dan orang yang benar. 8. Memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Umat Islam dianjurkan untuk memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran dengan catatan tidak keluar dari hukum-hukum tajwid yang ada dan tidak mengeluarkan huruf, lafaz, dan kalimat-kalimat yang selain makharijul huruf yang sebenarnya. Itulah tadi beberapa adab ketika kita sebagai umat Islam membaca Al-Quran, dan sudah seharusnya kita melakukannya sebagai simbol penghormatan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ada sebuah kata-kata bijak, yaitu ngajiyo nalikahnya musayat, yang artinya adalah kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya satu ayat yang kita baca. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu